Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Niki Legawa, NIM I1E023004, akan menerangkan sebuah kurikulum secara luas. Sebelumnya, saya adalah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Pendidikan Jasmani. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Sederhananya, kurikulum adalah peta jalan yang akan menunjukkan apa yang akan dipelajari siswa dan bagaimana proses pembelajaran tersebut akan dilakukan. Kurikulum yang saya pilih untuk dibahas yaitu kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum merdeka sangat penting di Indonesia? Yaitu karena fleksibilitasnya, yaitu memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Yang kedua yaitu materi esensial, memfokuskan pada materi yang paling penting sehingga pembelajaran lebih mendalam, dan fokus kepada pengembangan karakter, membantu siswa mengembangkan karakter dan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu karena kurikulum merdeka itu pembelajarannya aktif untuk mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga relevan materi ini pembelajaran lebih relevan dalam kehidupan nyata. Nah, mengatasi krisis belajar juga dirancang untuk mengatasi masalah pembelajaran yang ada saat ini. Singkatnya, kurikulum merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih efektif dan menyenangkan, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Tujuan kurikulum merdeka yaitu untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, fokus pada materi esensial dan pengembangan karakternya siswa. Nah, selanjutnya itu memberikan fleksibilitas sekolah dan guru punya kebebasan merancang pembelajaran yang seperti saya sudah bahas di awal, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kurikulum merdeka ini pembelajarannya lebih bervariasi dan berinovatif sesuai si pendidik untuk mengajarkan ke siswanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, implementasi kurikulum merdeka di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu pendekatan diferensiasi. Nah, pendekatan diferensiasi ini menggunakan pendekatan secara berkelompok. Karena pendekatan diferensiasi ini yaitu memiliki ciri khusus, mengelompokkan capaian pembelajaran siswa berdasarkan fase pertumbuhannya. Nah, selanjutnya yaitu refleksi belajar. Peserta didik melakukan refleksi belajar setelah setiap pembelajaran selesai. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, kemampuan apa yang bisa dipertahankan, dan kemampuan apa yang belum dikuasai. Nah, platform Merdeka Belajar. Pendidik dapat memahami 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Pendidik juga dapat melihat praktik baik guru, pengawas, atau kepala sekolah yang ditulis di fitur ide praktik dan platform Merdeka Belajar. Nah, implementasi bertahap. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nah, situasi yang kondisional ini cocok untuk diterapkan di pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih tantangannya juga? Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka yaitu kesiapan guru. Guru perlu memahami kurikulum dengan baik dan mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam lingkungan kelas. Guru juga perlu mengubah paradigma dalam mengajar. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran masih terbatas sehingga tantangannya sungguh terasa. Evaluasi pembelajaran. Guru masih kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dukungan sekolah juga menjadi salah satu tantangan tersendiri, yaitu sekolah perlu memberikan dukungan material dan non-material. Dukungan pemangku kepentingan. Satuan pendidikan perlu dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang efektif dengan pemangku kepentingan. Keragaman siswa juga terdiri dari siswa yang beragam. Kondisi siswa, orang tua, dan lingkungan juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ketimpangan kebijakan pemerintah juga harus diperhatikan. Nah, itu jadi salah satu tantangan di kurikulum merdeka ini. Kesimpulannya yaitu kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam
dengan standar pencapaian yang lebih sederhana dan materi yang lebih sedikit. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami minat dan bakatnya secara fleksibel, serta pendidik juga lebih mudah mengajarkan dan mengajak peserta didik untuk menggapai bakat, minat, dan cita-citanya mereka. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.